saya akan panggilkan Pak Manis ya. Mohon maaf Pak, dipencet dulu. Belum dilanjutkan. Oh belum ya Pak? Jadi bukan hanya untuk mengatasi masalah Jakarta. Sebetulnya intinya adalah untuk kepentingan membangun Indonesia ke depan. Ya, nah itu. Mas Didi, ini apa? Punya pandangan, setuju nggak sih kalau ibu kota dipindah dari Jakarta gitu? Ya, yang pasti saya punya pandangan, punya ya, alhamdulillah. Sudah pasti keamanan terjamin karena di pulau saya itu ada markas Avenger. Wakanda Forever, tahu kan? Iya, tahu. Kami hadir untuk Anda. Program berita dan sketsa komedi terkini, terviral, terpercaya. Komedi sakit Nusantara, berbagai macam budayanya. Ada parodi berita, politik dan budaya di TikTok, di Metro TV. Rencana pemindahan ibu kota kembali ramai dibicarakan. Kemacetan, kepadatan, kebanjiran, kesempurnaan, cinta. Wacana pemindahan ibu kota tidaklah muncul dadakan. Dari era Presiden Soekarno sudah pernah direncanakan. Yes. Namun akhirnya wacana itu timbul tenggelam. Anda pernah tahu cara Brasil memindahkan ibu kotanya dari dulu di Rio de Janeiro ke Brasilia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, seperti Malaysia misalnya itu memindahkan pusat pemerintahnya di Putrajaya. Iya. Sedangkan Kuala Lumpur tetap sebagai ibu kota. Tapi yang jadi pertanyaan, di pulau atau di kota manakah lokasi yang paling tepat untuk ibu kota yang baru? Nah ini yang harus kita ikuti. Masnya dari mana toh? Saya? Iya. Oh, saya dari Malang. Dari Malang. Iya. Mukanya Malang. Saya dari Malang. Oh, dari Malang juga? Iya, saya Kenal dari Malang. Ibu Sumiati? Hah? Ibu Sumiati. Oh tetangga itu. Saya lagi cari dia loh. Loh kenapa? Itu siapa mama? Punya mama. Iya. Ibu. Ibu saya itu. Ibu Sumiati. Ibu Sumiati itu ibu saya. Loh itu seminggu yang lalu meninggal loh. Oh dia yang tahu. Piye toh mas? Tapi kenapa ini Bapak ini Presiden ini belum datang ya? Ya sabar toh mas. Lama. Pengawal ya Ya, mas ya? ya. Oh pengawalnya presiden toh? Iya, benar. Ini kalau nggak salah ini dari teman-teman ikhtiar ya? Hah? Pengusaha. Iya pengusaha. Pengusaha kan pasti punya usaha. Iya. Usaha adalah Ikhtiar. benar. Di sini lagi ada komunitas ikhtiar Pak. Pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia sedang dikumpulkan. Bapak masih training. Ya. Enggak, kalian diam aja. Kalian tidak tahu apa-apa soal negara, oke? Itu presiden. Itu bapak itu lihat mukanya itu loh. Mohon maaf, ini 3 hari belum tidur ya pasti kayak gitu. Mudeng gitu. Ya, ya kan? Silakan, Pak. Silakan. Pak silakan pak. Apa kabar? Sehat Bapak. Udah boleh duduk ini? Silakan, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Silakan duduk. Oh iya. Iya pak. Terima kasih Bapak. Nama saya Muhammad, saya dari Papua. Iya tahu Dari- saya Mamat dari kan? Sorong, Pak. Iya tahu. Iya dari Sorong. Saya tuh mau berterima kasih dulu. Sekarang pelabuhan Sorong sudah jadi pelabuhan internasional Pak. Jadi Bagus. terima kasih Pak. Iya. Dan saya ini juga mewakili pengusaha eksis Pak. Ekspor impor serba es. Jadi semua yang bisa dijual berhuruf S saya jual semua. Apa itu? Sarung, Sarung. sop, skincare. Enggak, bohong.
Saya yang jualan. Mana buktinya? Lihatlah wajah saya yang halus ini. Tapi pengusahanya bagus. Sudah mungkin Pak. Ya, ini bagus, banyak S. Bagus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Suatu kehormatan loh saya bisa bertemu Bapak langsung. Saya dari Malang. Nama saya Akid. Ya? Akid. Kena di sini nih, kena. Siapa? Atau Cika. Cika. Ya, soalnya biasa kan kalau arek Malang kan SHP di kilap-kilap. Iya. Gini loh Pak, saya nih punya oleh-oleh buat Bapak. Astaga, oleh-oleh. Saya Apa punya itu? apel Malang Pak. Oh. Ya, Oh. ini oleh-oleh buat Bapak. Maaf ya Pak, saya nggak pakai plastik soalnya kan. Waduh. Saya tuh lebih suka apa ini apel Ya. ya daripada anggur. Kenapa? Kalau Ya. kenapa Pak? Lah kalau apel kan bisa diapelin. Ibu Iriana, Ibu Iriana. kan? Ibu Iriana. Nah, lah kalau dikasih Bapak nih anggur, Pak. Bu Iriana. kalau anggur nanti dianggurin. Ibu Iriana, kenapa Bapak jokesnya gini ya? Iya. Jadi begini Pak, saya tuh mau melebarkan usaha saya kan Pak. Ke Jakarta sini, cuma Iya. lihat situasi Jakarta ini, aduh saya tidak sanggup Pak. Kenapa? Macet, banjir, segala semua. Iya, Pak. Manusia saling bertumpuk, rumah-rumah bertumpuk, semua bertumpuk. Saya pusing Pak. Jadi gimana toh Pak solusinya Pak? Kan Ya. kita kan mau mengembangkan usaha kan. Ya, Tan. Kan mau mengembangkan Gitu ya. toh. Sebentar, nanti ada yang menjawabnya yang berwenang. Saya akan panggilkan Pak Manis ya. Mohon maaf Pak, dipencet dulu. Belum juga dipencet. Oh belum ya Pak? Dibuka, dicari Presiden. kontaknya Iya. dulu. Iya. Baru begitu Pak, maaf Pak. Oh, kalau saya udah otomatis, nggak usah dipencet juga nyambung langsung kan. Halo Pak Manis, di mana posisi Pak? Oh Jakarta. Kita ada tamu pengusaha yang ya ingin ketemu bersama Pak Manis. Saya tunggu di sini ya. Ya, oke. Yang nggak pakai lama ya. Ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Iya. Iya Pak. Ah ya. Tunggu saya, kau tunggu habis ini ya. Silahkan, apa yang disampaikan. Saya mau nanya Pak, saya kan mau mengembangkan usaha Pak. Kenapa kalau musim hujan itu di Jakarta itu banjir? Dan satu lagi, ini yang masalahnya itu yang benar-benar nggak bisa teratasi sepertinya. Tecam Mas, Tecam apa tecam? macet Pak. Macet, ini kan suka dibolak-balik kayak gitu kan. Iya. Iya, jelaskan. Tolong kasih Pak tahu Manis, Pak, ya. solusinya gimana tuh Pak? Gini ya, kalau yang namanya Jakarta itu ya sedikit macet atau banyak yang namanya polusi, terus banjir, ya itulah Jakarta ya. Diperlukan sesuatu yang macet dan polusi yang tinggi supaya mirip Jakarta, ya. Kalau nggak macet, nggak ada polusi, bukan Jakarta. Gitu aja. Ada pertanyaan lain? Dari Pak Mamat coba Pak apa Mamat, yang ada diperlukan. mau dipertanyakan? Saya mau tanya Pak, Bapak itu kan punya tim staff banyak, punya tim percepatan pembangunan juga banyak. Ya kenapa masalah-masalah yang kecil-kecil begini tuh tidak bisa terselesaikan cukup lama? Ya namanya kita itu sedang dalam proses ya. Namanya proses itu butuh sesuatu untuk diproses gitu loh. Ya dari proses itu akan menimbulkan sesuatu yang hal-hal yang menguntungkan Pak. Jadi nanti kita bisa lihat di sana itu hal-hal yang menguntungkan itu nanti kita akan petik dan kita salurkan untuk diproses gitu. Maksudnya apa ini? Saya tidak paham.
Jadi Enggak Pak, maksud saya tuh gini loh. Misalkan kita gini. mencari dulu dengan berpikir. Iya, Kalau kan sudah dapat, baru kita- dikerjakan. Iya maksud saya betul. gini loh Pak, misalkan ada masalah gitu kan, apa perlu dibereskan, ataukah ibu kotanya dipindahkan, atau apa gitu loh Pak. Ya sudah, ibu kotanya kita pindah saja. Kenapa sih ibu kota Jakarta ini kok katanya mau dipindah ya? Jadi bukan hanya untuk mengatasi masalah Jakarta, tapi juga untuk Pulau Jawa sendiri yang sudah makin sesak. Sebetulnya intinya adalah untuk kepentingan membangun Indonesia ke depan. Ya, nah, itu. Duh, ini yang nggak bunyi handphone siapa nih? Hah? Yang Apa? yang nggak bunyi handphonenya siapa? Kamu ngapain? Orang nanya itu biasanya gini. Ini yang bunyi handphone siapa? Nah, itu orang normal. Ini tapi getar. Iya memang getar, ya bener ya. Halo? Halo? Ini jadi halo nggak sih? Halo? Kan sudah kamu angkat. Lo tapi nggak ngomong. Nggak kedengeran. Saya tuh ingin membahas tentang ini ibu kota yang mau pindah itu loh. Kan saya harus mendatangkan orang-orang yang memang paham betul, ahli yang pakarnya. temen. Loh, Tapi punya temen yang gitu. temenku, nah, ini halo-halo tadi. Selamat datang. Silakan. Jangan duduk. Pak Andrianov. Andrinov. Kalau dari Caniagonya ini berarti orang Padang jelas. Orang Minang. Orang Minang. Oh Minang. Kalau itu makanya Caniago. Nggak pernah kalah dia Minang terus Pak ya? Menang, itu menang. Minang bukan menang. Tuh. Nih, Pak, Iya. saya sebagai warga negara ini mendengar kabar atau ini sesuatu yang sudah dipersiapkan atau belum tentang kenapa sih ibu kota Jakarta ini kok katanya mau dipindahin. Dulu Bapak kan di Bappenas dulu, Iya. Pak. Bappenas. Iya. Iya. Itu sudah ada masalah isu-isu. Wacana itu udah ada Pak ya? Kalau wacananya kan berulang-ulang seperti musiman. Iya, ya, benar. seperti musim panen gitu ya, musim panen, musim banjir gitu ya. Karena dalam tiap tahun itu kadang-kadang sampai 3 kali wacana itu muncul. Ya harus dikaji lebih jauh. Jangan-jangan memang diperlukan ya. Nah dalam mengkaji itulah muncul lagi pertimbangan-pertimbangan lain ya. Jadi bukan hanya untuk mengatasi masalah Jakarta, tapi juga untuk Pulau Jawa sendiri yang sudah makin sesak. Sebetulnya intinya adalah untuk kepentingan membangun Indonesia ke depan. Ya, nah, itu. Dan sebenarnya ibu kota pindah dari Jakarta itu juga dulu zaman Presiden pertama Soekarno juga sudah ada Pernah ya. diwacanakan oleh Disebut. Bung Karno tahun 57 kalau nggak salah. Nah sekarang pertimbangannya gini, kayak saya selama Minum. oh ya ambil minum. 2 ya. Iya, silakan Pak. Silakan nyari sendiri isinya, saya nyediain gelasnya kok Pak. Mau nggak? Saya ada Pak. Mohon maaf Pak, cuman bisa nyediain air putih. Oh, air putih itu sehat. Sehat Pak, Sehat. banyak-banyak minum air putih ini Pak. Iya. Ini cepat menghilangkan Iya. air yang ada di sini. Iya. Kan ada pemisahan antara kota ibu kota Ya. kota bisnis kemudian pemerintahan, apa arahnya juga seperti itu. Dalam sejarah pemindahan ibu kota emang itu salah satu pertimbangan. Jadi kalau ada kota ibu kota yang menyatu dengan kota bisnis, tapi kota itu lalu sudah semakin besar, makin sesak. Sebagai kota bisnis nggak nyaman, sebagai kota ibu kota pemerintahan juga nggak nyaman. Maka
mereka dipisah ya. New York dulu ya, ya pindah ke Washington DC ya, itu. Nah kriteria nih, kota yang bisa calon menjadi ibu kota itu Nah kalau kriterianya buat ada kita ya harus kriterianya selengkap mungkin kalau kita mau pindahin ibu kota. Harus kota yang tentu saja nggak? Masih punya ramah. ibu. Ya, Namanya kan ibu kota. Iya, masih punya ibu. Ramah lingkungan, ramah ya lingkungan. pelayanan publiknya nanti efisien, ya transportasi cepat, murah, nyaman, lingkungannya bersih, tertata, yang ibu kota. Ada tamu lagi Pak. Mohon maaf Pak. Halo, saya sekarang berada di sebuah program acara yang mungkin akan membuat Anda tertawa, terpinggal-pinggal. Benar bukan? Iya. Anda tahu saya seorang YouTuber. Iya. Ya, Anda tahu saya seorang gym. Oh iya. Oh, Jim. Ya. Jimor. Nama saya Didi Kok Rebus Air. Apa? Dedi kok rebus air. Silakan. Saya duduk ya. Tepuk tangan. Anda tidak ingin bertanya kepada saya mengapa nama saya Didi Kok Rebus Air? Pak? Itu kenapa? Namanya kok Didi kok? Biar airnya ngantuk. Oh ngantuk. Karena habis direbus kan nguap. Ya. Begitu. Betul. Oke, jadi Cak Lontong, Anda ini saya lihat presenter, seorang host, komedian, dan Anda itu adalah seorang yang mungkin nggak banyak orang tahu ya kalau Cak Lontong adalah seorang figur ayah yang... Ini acara saya kan? Acara sini. Ini tinggal. Bapak. Ini acara yang lain bukan acara hitam-hitam. Jadi Bapak duduknya di sini. Oh gitu, ya. Sini. Iya. Ya. Oke. Nah, Halo Pak. oke. Baik Pak. Membicarakan wacana pemindahan ibu kota. Ya. Ini kalau menurut ya, Ya. kalau nggak menurut juga nggak apa-apa. Ya. Mas Didi, ini apa? Punya pandangan nih? Setuju nggak sih kalau ibu kota dipindah dari Jakarta gitu? Ya, yang pasti saya punya pandangan, punya ya, alhamdulillah. Maksudnya pandangan bukan penglihatan. Oh iya, iya. Apa ya? Menurut pendapat. Perspektif. Nah, Ya, perspektif perspektif. Anda harus menggunakan istilah-istilah yang agak-agak Inggris dengan saya. yang which is ini saya akan menjelaskan, saya merasa kalau saya support kalau ibu kota itu dipindah karena Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota. Jadi saya melihat banyak sekali orang-orang yang pro kontra atas pindahnya Jakarta ini. Menurut saya pribadi Jakarta sudah tidak layak menjadi ibu kota karena yang pertama itu Kenapa? adalah Jakarta sebagai kota dengan polusi nomor 1 di dunia. Ya Ya. Oh ya. Oh. Oh iya. Seperti ini. apa tadi alasannya? Polusi nomor 1. Itu gambar. Kenapa ini polisi nomor satu? Itu polisi. Tapi mungkin benar ada hubungannya karena polisi adalah orang yang mungkin paling banyak terpapar polusi. Karena dia selalu di jalan. Terutama posisi Pinter ya kamu ya, Itu bisa polisi ya. lalu lintas. Iya, itu saya juga baru ketemu barusan tadi. Makasih. Pinter. Masa kok polisi? Itu fakta yang pertama ya, Pak ya. Ada lagi. Ada lagi. Kedua. Yang kedua adalah kepadatan penduduk. Banyak sekali orang yang tinggal di Jakarta tuh sampai punya rumah tuh yang berdempetan gitu. Bahkan sampai mengakali rumah dengan seperti ini, lihat. Lihat. Itu kalau papasan aja udah susah ya. Iya. Ini adalah salah satu contoh Itu rumah yang kayaknya nantinya isinya bakal juga cuma tangga kok, naik turun. Itu nggak ada ruangan. Iya. Mohon maaf, ini mungkin bukan rumah, wahana kali ya. Iya bener. Iya. Wahana buat saya, wah ente buat Anda. Wah, ada yang penting. Ya sudah kalau begitu saya mohon maaf ya Pak ya, saya ini. Ini suka mengganggu Pak memang gini kalau ada tamu. Mau bikin konten lagi dia, mau bikin konten Tapi Pak. ini warga kota yang menghayati betul masalah sehari-hari. Tapi apa yang disampaikan betul Pak? Betul. Tapi polusi, Nah, padatan penduduk, kemudian kemacetan itu memang benar. sama banjir juga. Ya. Ih, banjir iya. Iya banjir karena kayak hal baru gitu di Jakarta ya. Masa Itu banjir? yang aneh dari Jakarta adalah kenapa Jakarta bisa sampai titik ini tuh langganan banjir gitu. Nah, Kenapa? Harusnya kita tuh niru Medan. Kenapa? Medan itu padahal banyak kali. Tapi nggak pernah banjir. Iya. Tapi
Ini mau nge-gym lagi ya? Oh iya, oke. Terima kasih ya Pak. Thank you bro. Thank you bro. Pak, pintunya kurang ke sana, Pak. Apa? Pintunya kurang ke sana. Ya sih nggak dikasih. Tapi emang udah bener apa yang walaupun dengan bercanda, tadi itulah yang problem yang dialami Jakarta, Pak ya. Sebagian dari problem Yang Jakarta. gitu. itu kalau di data malah lebih Nah, kaitannya dengan rencana pemindahan ibu kota, misalnya kota Jakarta ini ingin dibenahi, bebannya harus dikurangi. Bebannya harus dikurangi. Nah, ini nanti kita juga akan mencari solusi, membantu mencari solusi tempat atau kota atau daerah mana yang mungkin tepat untuk menjadi ibu kota baru kita. Bapak nanti bantuin Pak ya. Ikut jadi juri Pak Untuk ya. menilai cocok nggak daerah ini jadi ibu kota. Siap. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana sudah ada iklan di ujung, di situ saya harus ngomong kata-kata yang sok bijak. Angin memberiku masa ditujui untuk arah. Kalau dari Bali itu yang dari barat kan kejauhan. Kemudian dari timur itu juga kejauhan. Tapi kalau saya melihat yang Kalimantan, ya kok tengah-tengah. Empat pisang, pisang dua lumasan, masak sebiji diurut dari makan lepong, ada kayu bengkong, bengkong dimakan apinya satu Selamat datang di Pilkota, pemilihan ibu kota kita. Ya. Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta bukan hanya sekarang menjadi wacana, sudah menjadi wacini ya. Akhirnya semakin dekat ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita 3 dewan juri. Dan tentu saja yang banyak berkepentingan karena keputusannya juga ditunggu oleh kita. Selamat malam Bapak JKW. Selamat malam. Gimana kabar, sehat Pak? Baik, baik. Baik, selain ada Bapak JKW juga ada tepuk tangan dong untuk calon toh. Yang akan mengamati menilai kandidat kontestan dari sisi, kalau dari sisi kan dari sisi kinerja Pak ya. Iya. Kesiapan. Kalau calon toh menilai dari sisi, Saya dari segala aspek. oh Jadi sosial, budaya, ekonomi, keuangan, materi, dan material. kesiapan semuanya ya Pak ya. Ya. Dan juga langsung saya untuk yang Dewan Juri yang ketiga. Bapak Adrinov Caniago ini sudah kita kenal sebagai seorang pakar ya. Pakar apa Pak? Ya pakar apa aja. Dan langsung saja siapakah kandidat-kandidat yang akan tampil di sini? Ada 3 ya, ada 3. Langsung aja ini dia. Yang pertama. Buat saya ini. Tolong jaga baik-baik. All time. Iya, iya. Saya mewakili Pulau Papua, Pak. Ini. Saya mau menyampaikan bahwa yang cocok jadi ibu kota itu hanya Papua. Papua. Alasannya nih, kita perlu tahu alasannya. Alasannya apa? Alasannya apa itu? Apa, Yang pertama di pulau saya itu semua tahu Avenger kan? Iya, Avenger. Tahu. Wakanda Forever, tahu kan? Iya, tahu. Apa? Jadi maksudnya keamanan terjamin ya? Sudah pasti keamanan terjamin karena di pulau saya itu ada markas Avenger. Kita memang rencana mau rekrut semua Avenger orang timur harus. Yang kedua Pak, di tempat saya itu transportasi terjamin. Pokoknya kita mau kemana-mana tuh aman, serba gampang semua. Karena di semua mau pergi pasar, rumah sakit, semua pakai taksi, tidak ada angkot-angkot.
Tidak ada angkot di sana. Emang ada taksi? Wah, mewah bro. Kita taksi tidak percaya. Angkutannya seperti ini. Iya, ini taksi pak. Ini taksi. Taksi pak. Juri mau nanya dikit boleh ya? Boleh, boleh bapak. Ada lahan di sana 100 hektar gitu yang bisa siap langsung dibangun besok. Oh, kalau untuk lahan ada pak. Tapi masalahnya begini, yang tadi yang buat Avenger saja, itu kita bingung pak, tanah milik siapa itu yang dibangun pak. Kita sampai sekarang masih bingung. Baik, tadi adalah presentasi yang sudah disampaikan dengan sangat baik sekali oleh teman kita dari Papua. Baik, tepuk tangan untuk teman kita dari Papua. Silahkan kembali ke tempat, terima kasih. Nah, salah satu daerah yang menjadi kandidat paling diunggulkan atau yang paling siap adalah Kalimantan tampaknya. Dan kita juga ada perwakilannya, ini dia dari Kalimantan. Adil Kak Talingo, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Sebentar, ini apa ini? Itu kue cucur cucur. dari Kalimantan. Khas Biar Kalimantan Bapak ya? selalu jujur Iya. lah. Ya. Ini jujur Cahyatir ya. Jujur tuh Pak. Silakan. Ya, juri mau mendengar ininya. Silakan. Baik, selamat petang Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Wizi. Kali ini saya akan mempresentasikan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota Indonesia yang baru. Yang pertama, saya jamin tidak ada lagi pejabat pemerintah yang telat rapat karena alasan macet. Sebab di Kalimantan ini terkenal dengan Pulau Seribu Sungai. Jadi kita akan buat transportasi khusus lewat sungai agar pejabat tidak perlu menggunakan kendaraannya di aspal. Ya, kami sebut armadanya itu ketek lesu, kendaraan ketek lewat sungai. Oh, ketek betul. Selanjutnya yang kedua, jomblo se-Indonesia akan kebal akan pesona mantan, Bapak-Bapak. Kalau Pulau Kalimantan menjadi ibu kota Indonesia, saya yakin ketakutan para tuna asmara di Indonesia untuk bertemu mantannya akan sirna. Nah, hubungannya apa? Kaitannya apa dengan Kalimantan itu tadi? Oh, jadi karena Kalimantan ini juga memiliki kepanjangan komunitas aliansi mantan. Wih. Oke, baik, itu adalah presentasi yang sangat luar biasa dari Kalimantan. Nah, bagaimana tanggapan Dewan Juri dengan presentasi ini? Yang pertama, Pak Caniago, kami persilakan. Kalimantan ini kan luas sekali. Iya. Memang kalau Kalimantan itu saya posisinya memang di tengah-tengah Indonesia ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dikaji lebih jauh. Ah, oke. Tapi ini tadi saya mengamati dari sisi transportasi. Kalau tadi lewat sungai diharapkan tidak ada lagi macet, tidak ada lagi pejabat yang alasan datang telat karena macet. Tapi yang saya khawatirkan karena transportasi sungai justru nanti akan banyak pejabat yang tertangkap basah. Ini yang bahaya. Ini. Oke. Terima kasih buat peserta dari Kalimantan. Masih ada satu daerah yang sangat menjadi kandidat juga untuk pemilihan ibu kota ini, dan daerah ini sudah sangat terkenal menjadi kota pariwisata. Manakah dia? Ini dia, tepuk tangan buat kontestan ketiga. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Indonesia. Made in Indonesia, Pak. Made In Indonesia. Made in Indonesia. Imade Ya. Imade. Karena saya lahir di Indonesia, jadi Imade Indonesia. Ini bawa apa? Oh ini oleh-oleh muda. asli khas dari Pulau Bali. Apa itu? Dan saya mau berikan kepada Bapak JKW. Ini dari Bali ya? Ini
khas dari Pulau Bali. Coba dilihat bentuknya dulu mirip Pulau Bali. Jeruk Bali. Tapi jeruk Bali kan bukan khas dari Bali. Ya, tapi nama buahnya apa? Ya, jeruk Bali namanya. Ada. Yang penting ada Balinya. Nah, kalau begitu saya mau lanjutkan. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau ibu kota dipindahkan ke Bali, yang pertama Bapak, tidak akan ada lagi yang namanya perjalanan dinas luar negeri. Saya yakin orang luar negeri itu yang bakal datang ke kita. Yang kedua, kalau Kepulauan Bali menjadi negara ibu kota negara, saya yakin ini Bapak, perekonomian negara akan meningkat drastis Bapak. Karena apa? Karena orang-orang di sana itu suka beli sana, beli sini. Juga suka diajak di sana Bapak. Beli sini, beli. Hai, beli. Itulah, Bapak. Ya. Oke, itu adalah presentasi yang sangat luar biasa. Ya, saya kira tadi apa yang disampaikan, itu kan daya belinya meningkat. Iya. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan daya jualnya. Kan Begitu Bapak. Gak hanya beli. Yang jualnya juga mesti dipertimbangkan. Oke, luar biasa tadi adalah pemaparan dari ketiga kandidat ibu kota. Siapakah yang akan menjadi kandidatnya? Kira-kira siapa menurut para dewan juri? Kalau kriteria umumnya memang ada satu yang memenuhi itu karena di luar Jawa ya. Ya, di luar Jawa. Untuk kecuali Bali masih agak dekat ke Jawa dan penduduknya juga padat. Oh, di sana padat juga, Iya. Pak. Kalau menurut Bapak, JKW yang punya kepentingan apa, punya keputusannya ditunggu juga nih, Pak? Iya, saya kira kalau dari Bali itu yang dari barat kan kejauhan. Iya. Kemudian dari timur itu juga kejauhan. Iya. Tapi kalau saya melihat yang Kalimantan, lah kok tengah-tengah. Bapak suka yang tengah-tengah kayaknya, Pak. Ya, tapi yang pasti-pastinya kan saya tidak bisa memutuskan sendiri. Mesti dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan DPR, dan DPD dan lain-lainnya. Oke. Oke. We are the champions. We are the champions. Udara Jakarta bukan kali ini saja dinyatakan tidak sehat. Tapi udara yang tidak sehat ini tidak berani memasuki area rumah sakit, apalagi area UGD, karena nanti khawatir udara akan diperiksa, disuntik, dan akhirnya rawat jalan. Oke. Tepuk tangan dong buat penampilan dari Sinden Berita. Sinden Berita yang dibawakan oleh Cika ya. Tapi jangan dilihat siapa yang bernyanyi atau apa nada yang dinyanyikan, tapi isi dari yang dinyanyikan tadi memang menggambarkan bagaimana Jakarta sekarang ini. Iya, sekali betul. Nah, di samping tadi ada nyanyian tentang Jakarta, kita ada juga berita dan tentunya kita kembali di BHS. Berita hanya sebentar. Ya, walaupun sebentar, tapi yang penting ini tetap berita. Dan berita yang pertama ini lagi-lagi datang dari yang namanya Pak Anies ya. Anies berencana menambah alat ukur kualitas udara. Ini berkaitan dengan polusi yang tinggi di udara. Di Jakarta ya. Gubernur DKI Jakarta. Gubernur, bukan gubernur. Gubernur ya, Gubernur DKI Jakarta yang tentunya bukan saya kan ya, melainkan Bapak Anies Baswedan ya. Berencana menambah alat ukur kualitas udara ya. Terkait diberitakannya kota Jakarta menjadi kota dengan polusi tertinggi di dunia beberapa waktu yang lalu ya. Anies sempat mengkritisi data pengukuran udara air visual karena tidak mewakili kualitas udara ibu kota secara menyeluruh. Karena hanya menggambarkan kualitas udara di titik tertentu. Tapi dari berita tadi dapat diambil kesimpulan, jadi Pak Anies sih mungkin dengan memburuknya kualitas udara, ini yang diganti alatnya aja. Gitu. Atau dengan alat yang bagus ini nanti udara akan
kualitasnya menurun. Gitu. Ya. Ini seperti pertandingan sebuah kesebelasan. Ya. Kalah main bola. Ya, misal si A kalah, tim A kalah. Tim A kalah yang ditambah adalah jumlah bolanya. Jadi, bukan kualitas pemainnya yang Jadi ditingkatkan. dengan Gitu. jumlah bola yang banyak diharapkan Berharap semakin gol banyak yang tercipta. Ya. kita bacakan berita Berita yang kedua. kedua. Ya. 8 sebut polusi Jakarta melebihi Bangkok. 8 pas 9. Beberapa waktu yang lalu, Ya. Jakarta sempat mengalami kondisi polusi udara terburuk. Hal ini berdasarkan penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. Berbeda dengan lembaga tetangga LAPAN, yaitu Cemilan Cemuruk. Ya. Mereka tidak mau berkomentar soal polusi udara karena mereka memang bergerak di bidang kuliner. Ya. LAPAN menyebut polusi terburuk di Jakarta 5 kali lebih tinggi dibanding Singapura. Kamu itu nggak kelihatan 5 kali lebih tingginya, jangan diulang-ulang dong. Loh kan 5 kali lebih tinggi. Bahkan nih 5 kali lebih parah ketimbang Bangkok. Bangkok. Udara Jakarta bukan kali saja dinyatakan berpolusi. Beberapa waktu yang lalu alat pengukur udara artifisial menyatakan kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Tapi udara yang tidak sehat ini tidak berani memasuki area rumah sakit, apalagi area UGD, karena nanti khawatir udara akan diperiksa, disuntik, dan akhirnya rawat jalan. Karena udaranya tidak sehat. Karena udaranya tidak sehat. Baik. Mungkin hanya 2 berita ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Karena kalau kurang Anda ingin nambah, kalau ingin nambah Anda selalu menonton lagi berita hanya sebentar. Ya. Dan sampai di sini juga program acara Tingtong kita. Jangan lupa selalu tonton setiap Sabtu pukul 20.05 di Metro TV.